Halo semuanya, balik lagi di vlog gue. Kali ini gue mau nyobain motor yang ada di depan gue ini, Saber 600RR. Mantap. Seperti biasa, unitnya dari Biker Second Sport. Motornya sangat mulus. Ini juga dijual. Dan sebelum itu gue pengen nyobain apakah motor ini masih enak atau tidak. Yaudah, tanpa banyak basa-basi, langsung saja. Knalpotnya M4. Oke. Odometernya masih 5800 ongoing. Ada indikator bar bensin ya. Ya inilah spesialnya kalau Saber 600. Posisi riding cenderung friendly, tidak begitu nunduk, karena juga footstepnya dia friendly juga sih. Udah nyalain. Sudah aku satu. Remnya masih standar. Sudah ada quick shift juga dimodif, pakai punya Starland. Dan ini tidak ada spionnya karena dari sononya udah nggak ada spionnya. Cuman ada sih, maksudnya lah nggak dipasang aja. Dan kita ngelilingin Jatiwaringin. Oke, yuk. Motornya enak ya. Halus, tipikal Honda. Ini Saber 600RR tahun 2000 berapa ini? 13 sepertinya. Oke, pengereman standarnya kurang lebih mirip kayak ZX636 yang standar. Ya pakem sih. Delivery power remnya smooth, halus. Quick save nya juga halus. Asik ya, sumpah asik loh. Wah, handlingnya nggak bohong, asik. Suaranya juga adem pula. Jadi di Saber 600RR ini dia tuh ada apa ya, semacam kayak steering damper cuman elektronik. Nih di sini. Jadi dia udah include steering damper cuman modelnya elektronik. Mantap. Anjay. Oke, gua akuin handlingnya lebih enak Saber 600RR ketimbang ZX. Wow, Honda. Asik banget. Feelnya tuh nggak kayak moge sih, maksudnya nggak kayak super sport moge. Feelnya kayak Saber 2,5 RR aja. Wow, gokil. Ini udah diganti Ako 1 sih, koplingnya ya sedikit lebih enteng. Dan pergantian giginya juga mulus, asik. Ban juga masih pakai standar punya Dunlop. Tapi ya asli sih ini enak banget sih. Tapi ya untuk Honda nih memang menampilkan apa ya, bisa dibilang tuh, kalau orang bilang Honda itu jualan handling bukan power. Karena kalau misalnya kita ngomongin power tuh Honda paling bawah di kelasnya. Tapi kalau handling, udah deh, itu waduh enak banget. Iya sih, ini handling enak banget, ringan, nggak berasa berat. Lincah sih lebih tepatnya, dengan dimensi yang wheelbase-nya cukup panjang. Dia lincah sih. Waduh, quick save-nya juga enak sih, ini Starland punya. Oke, kita belok kiri. Pengeremannya smooth, asik. Dan posisi ridingnya yang nggak begitu pegel. Malah lebih enak ini ketimbang ZX636 ya. Lebih friendly ini sih. Gokil. Kita lewatin Kalimalang nih, daerahnya yang paling rame. Oke, di kemacetan juga kan, karakternya juga smooth. Di motor ini tuh belum ada elektroniknya, jadi bisa dibilang sih Honda ya, Honda Saber 600 yang model 2013 sampai yang sekarang, walaupun memang udah discontinue, tapi dia untuk dari segi elektronik, dia Saber doang lah yang belum ada elektroniknya, kayak riding mode, traction control, dia masih minus itu. Tapi kalau ABS sudah ada, immobilizer juga sudah ada, teknologinya HIS ya kan, Honda Immobilizer
security system apalah pokoknya itu. Jadi jatuhnya ya kayak motor basic aja sih, kayak raw motorcycle sih jatuhnya. Cuman untuk segi handling, waduh juara banget sih. Jadi jangan jangan pernah bosen kalau misalnya gue naik motor ini, gue akan bahas handlingnya terus karena seenak itu sih handlingnya. Untuk di perkotaan juga friendly. Dan yang bikin gue suka tuh adalah footstepnya, men. Jadi footstepnya tuh nggak dibikin kayak yang layaknya super sport, tapi tetap dipikirin supaya bisa enak dipakai untuk jalanan raya, jalanan umum gitu. Jadi kita yang mau pakai di jalanan kayak gini tuh nggak yang terlalu racing banget gitu loh. Beda kayak R6 selain dimana memang dia dari awal tuh udah kayak berasa kayak mau balapan gitu ergonominya. Kalau ini enggak sih. Ini cenderung friendly lah. Dan karakter inline 4-nya ya, dia 4 silinder 600 cc ya kan. Dia tuh yang cenderung istilahnya friendly dan linear juga power bawahnya. Tapi kalau udah di atas 7000, waduh, meledak udah powernya. Jadi ini untuk ngomongin horsepower dan torsi, kalian bisa lihat di sini. Dan itu kalau misal kalian bandingin sama yang di kelasnya, ya paling kecil nih Saber ini. Kita fokus ke test ride aja. Dan dari rider terus ke stang, dia geser dong, gokil. Dari jarak stang ke rider nih cukup dekat, jadi enak gitu. Paling kalau misalnya gue punya motor ini ya, dari yang kondisi yang sekarang ini, gue ganti ban sih. Soalnya dia masih pakai ban standar punya. Dan gue bilang ya, standarnya ini tuh kurang enak sih. Asik. Ringan sih, tapi kalau udah di atas, aduh, mamma mia lezatos. Tarikannya pak, ampun. Oke, buat belok-belok friendly masih aman. Belok-belok semi patah ya. Oke, yuk. Asik banget. Karakternya memang nurut, jinak. Dan bagi teman-teman yang sudah punya experience di Super Sport 600cc sih, lu naik motor ini ya berasa kayak, aduh, ini motor kok jinak gitu ya. Karakternya nggak yang membengkang gitulah. Pokoknya ini kalau ibaratnya ini anak gitu, ini anak soleh ini motor ini. Nurut motornya. Terus di sini juga speciality-nya 600cc ini ada indikator bar bensin. Jadi kalian bisa tahu gitu kan, nggak usah ngira-ngira lagi kalau masalah bensin. Dan untuk instrumen stang di sini basic, lampu jarak jauh, pass beam, ada hazard, ada lampu sen, klakson. Terus sebelah kanan ya starter aja sama kill switch. Suspensinya juga stabil, bawaannya Showa punya upside down yang jelas. Ini suspensi depan. Seperti biasa ya, gue kalau test ride di sini daerah timur, rutenya ya paling gini-gini aja, nggak usah jauh-jauh. Karena juga gue cuma test ride biasa aja. Aduh, enak sih. Untuk hawa panas mesin, dia tuh panasnya dibuangnya ke bawah ya. Jadi dari segi paha nih, kalau kalian yang mikir, aduh ini motor pasti panas ya di paha segala macam, enggak sih, aman. Oke. Anjay, pengeremannya gokil untuk standarnya ya. Kalau semakin ditarik semakin pakem. Oke, akselerasinya juga mantep. Nice. Asik. Dan jangan salah, motor Saber 600 RR ini istimewanya adalah kalau di Indonesia itu populasinya sangat sedikit ya, dibandingkan R6, dibandingkan ZX 636 atau 6R gitu kan. 600R ini, RR ini ya sedikit jatuhnya. Tapi ya lebih sedikit lagi yang GSX sih, Suzuki ya. Itu lebih sedikit lagi sih. Maka dari itu makanya harga jualnya itu ketahan gitu, termaintain lah, bahkan cenderung naik. Apalagi nih unit motor ini seger banget sih. Warnanya merah putih biru RWB khasnya Honda.
Ya mengingatkan mantan gua, motor gua yang lama. Saya bayar 1000 sih, tapi cuman ya warnanya kurang lebih mirip-mirip kayak gini. Honda. Karakter Honda sih kental banget sih di sini. Ya lu kalau naik motor ini ibarat kayak lu naik motor CBR 2,5 RR, tapi dengan engine yang lebih buas aja, udah 600 cc ya. Dan untuk dipakai buat pelan-pelan nyantai gitu, apakah stabil? Stabil juga kok. Nggak yang ngacir apa ya istilahnya, ngadet gitu. Jadi buat dipakai pelan juga masih enak. Dah, ini dia view-nya. Mantap. Kalau kayak gini baru berasa kayak mogenya. Tapi tetap sini termasuk yang ramping sih mogenya. Nggak yang terlalu lebar. Dan knalpot M4 ya, kayaknya full system deh. Tapi ya nggak segarang gitu ya, masih adem jatuhnya. Dan gue yang tingginya kurang lebih 170 cm juga masih napak, 2 kaki, enak. Karena juga seatnya narrow, sempit. Dan ini settingan koplingnya panjang juga ya, jaraknya jauh juga. Dan motor ini juga windshieldnya sudah dirubah nih pakai zero gravity punya. Ya lebih ganteng lah kelihatannya. Kalau masalah desain selera ya, tapi gue sukanya adalah CBR ini tuh satu-satunya motor yang istilahnya masih mengandalkan knalpot undertail. Wah, yang lain kan udah dirubah semua kan ke model konvensional lah. Kalau CBR ini nih 600 cc yang ini tuh masih dipertahanin gitu. Jadi ciri khasnya masih kental banget. Waduh, ini motornya enak banget sih. Ya, aduh enak banget sih. Handlingnya gue suka banget sih, favorit lah handlingnya. Engine respon brake responnya tuh mantap juga sih ya, friendly. Karena memang ini jatuhnya dibikin untuk buat di sirkuit oke, tapi di kota juga oke. Karena Honda yang dulu ya, bukan yang sekarang ya. Honda yang dulu tuh masih memikirkan ergonomi dipakai buat di perkotaan. Tapi kalau Honda yang sekarang gua rasa sih udah fokusnya ke sirkuit sih, untuk track fokus sih. Jadi itulah bedanya yang dulu sama yang sekarang ya untuk produk Honda nih. Ya kurang lebih seperti itulah. Semoga kalian puas dengan test ride yang cukup singkat ini. Aduh, jalanan becek. Aduh, kenapa sih dibecekin? Dan adaptasinya pun juga cukup cepat ya. Jadi aman-aman aja. Cuman ya tetap ya disarankan kalau misalnya mau upgrade 600 cc dibiasain dulu sih ya, dari yang 2,5 150 cc. Nah itu lu biasain. Oke deh, sudah sampai. Kita netralnya gampang banget untuk motornya. Ih, ganteng sih. Tuh knalpotnya M4 full system, udah nggak pakai DB killer, tapi suaranya malah adem ya, unik. Oke, paling segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Gimana menurut kalian tentang motor ini? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Motor apa lagi yang harus gue test ride? Kalian bisa komen juga. Oke, bye, peace.